Alhamdulillah, DC dari pinjol ilegal rupiah kilat serentakan berhenti meneror, serentakan berhenti sebar data, serentakan teror penagihan di kontak nasabah. Kok bisa seperti itu ya? Dalam video ini gue akan membahas ada informasi yang sangat bagus, informasi yang sangat menyenangkan, informasi dan juga mengejutkan bagi pengguna galbay pinjol rupiah kilat. Nah, informasi ini bahwa DC dari pinjol rupiah kilat serentak berhenti meneror, menagih, dan tidak sebar data. Kok bisa seperti itu ya Bang? Nah, ini banyak sekali laporan-laporan yang gue terima dari member gue. Apa isi laporannya? Namun sebelum gue akan membahas lebih jauh mengenai penagihan teror dari pinjol ilegal rupiah kilat, simak video ini sampai selesai. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita akan membahas ada informasi yang mengejutkan, informasi yang membuat Anda senang, bahwa DC dari pinjol rupiah kilat tiba-tiba berhenti meneror, berhenti sebar data, berhenti penagihan di luar kontak emergensi. Kok bisa ya seperti itu? Nah, informasi ini gue dapatkan dari salah satu member grup WA gue. Nah, sebenarnya banyak sekali laporan-laporan yang gue terima dari member-member grup WA gue yang sudah ikut tiban data. Mereka sudah ikut tiban data, tiba-tiba DC-nya sudah tidak teror lagi, sudah tidak sebar data lagi, dari mulai jatuh tempo sampai dengan 1 minggu ke depan ini. Kok bisa seperti itu DC serentakan terhadap member-member gue yang sudah ikut tiban data? Nanti akan gue jelaskan tuh bro, kenapa dan mengapa DC itu tiba-tiba berhenti teror, tiba-tiba berhenti sebar data, tiba-tiba tidak ada penagihan. Nah ini teman-teman jangan senang dulu. Gue akan berikan jawabannya, gue akan berikan informasinya. Jadi teman-teman yang mendengarkan ini jangan senang-senang dulu, lu dengarkan dulu sampai selesai. Nah gue akan menampilkan reviewnya dari hasil laporan dari member grup WA gue. Nah, isi laporannya akan gue tampilkan 2 sampel saja. Teman-teman perhatikan, ini keluhan atau curhatan dari member grup WA gue. Nah, ini dia bilang, gak ada teror nih, ilegal kak. Aku tunggu-tunggu sepi aja nih WA. Heran aja ilegal nggak ada peneroran. Asli, kenapa dah? Iya udah 8 hari nih kak, spam call nggak ada. Waduh, tiba-tiba berhenti tuh DC dari pinjol ilegal rupiah kilat. Oke, yang keduanya adalah seperti ini. Kak, kok nggak ada teroran dari rupiah kilat ya? Nah itu, sebenarnya banyak sekali laporan-laporan yang gue terima nih bro, dari member-member gue. Kenapa dia tidak lagi diteror? Kenapa penagihan dari pinjol rupiah kilat berhenti? Jangan senang-senang dulu. Gue akan berikan informasinya agar teman-teman bisa melakukan proteksi, agar teman-teman tidak kaget lagi. Nah, dari laporan ini sebenarnya gue juga sangat kaget gitu, dan juga member grup WA gue juga merasa tenang sedikit, tapi gue agak sedikit dak-dik-dik juga nih bro. Karena Anda harus tahu, pengguna dari aplikasi pinjol ilegal dari rupiah kilat sebanyak 1 juta nasabah. Sungguh banyak sekali nasabah dari pinjol ilegal dari rupiah kilat. Nah, dari sana pun sudah terlihat bahwa data yang masuk ke sistem pinjol itu sekitar ada 1 jutaan. Ya mungkin kita ngambil pahitnya saja, dari 1 juta pengguna yang galbay itu mungkin 98%, mungkin 50%, mungkin 60%. Nah, artinya di angka-angka orang yang semakin banyak galbay, maka penagihan dari pinjol ilegal rupiah kilat, mereka itu kewalahan dalam waktu penagihan. Kenapa? Karena penagihan dari pinjol ilegal rupiah kilat terutama dalam personilnya, terutama di karyawan dari rupiah kilat. Ini dia mungkin perkiraan untuk pegawai dari rupiah kilat mungkin 500 orang, 200 orang, atau 300 orang. Sedangkan yang galbay itu mungkin di atas 60% dari pengguna
pinjol rupiah kilat sebanyak 1 juta orang. Lu bayangkan saja bro, pegawai 300 orang, dia bisa melakukan penagihan 900.000 atau 800.000 pengguna yang galbay pinjol. Artinya apa? Dia kewalahan bro, dia kewalahan. Dan belum lagi DC untuk melakukan teror, untuk melakukan penagihan. Mereka itu terutama melakukan profiling data, melakukan pengecekan data. Yang terutama yang dicek itu adalah call panggilan Anda, log panggilan masuk Anda, isi SMS Anda, dan belum lagi kontak-kontak Anda. Mereka ini harus profiling dulu. Apakah kontak-kontak ini ada hubungannya dengan Anda, saudara Anda, rekan Anda? Jadi untuk itu mereka sudah menghabiskan banyak waktu. Satu nasabah mungkin dia bisa profiling data mungkin 3 jam atau 5 jam, dan bahkan ada yang sampai sehari. Semakin Anda memiliki banyak kontak, semakin Anda memiliki banyak log panggilan, maka proses penagihan itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Karena dia akan merevisi. Kalau Anda memiliki panggilan masuk sebanyak 21.000 data, maka 21.000 data itu dia akan mengecek satu persatu. Gila gak bro tuh DC? Gila bro. Makanya DC ini sebenarnya kewalahan dari pinjol rupiah kilat. Nah, kalau dia sudah kewalahan, data-data nasabah itu akan terskip. Dia mengambil data yang singkat-singkat. Misalkan Anda memiliki log panggilannya 300, 400, atau 100 kontak, itu yang diprioritaskan. Tapi kalau Anda memiliki kontak yang banyak, apalagi yang sudah ikutiban data, mereka itu males bro untuk melakukan profiling. Mereka tuh males untuk melakukan pengecekan data karena datanya banyak banget gitu. Nah, makanya teman-teman yang sudah ikuti Mbak Data, alhamdulillah ya bro, mereka itu tidak akan memprioritaskan Anda penagihan. Dan teman-teman, mudah-mudahan aja dari aplikasi pinjol rupiah kilat ini bisa hancur, bisa berhenti, bisa tertutup aplikasinya. Tapi Anda jangan senang-senang dulu bahwa aplikasi pinjol rupiah kilat ada kemungkinan dia aplikasinya akan tutup dan berganti nama lagi. Kalau sudah berganti nama lagi, Anda melakukan pinjaman lagi, tentu bakalan ditolak bro, karena data Anda masih ada di sana. Dan teman-teman juga di sini perlu Anda ketahui, ketika Anda diteror oleh DC pinjol ilegal dari rupiah kilat atau dari manapun, saran gue adalah teman-teman jangan takut, jangan malu. Karena apa? Karena DC itu dari pinjol ilegal, mereka itu banyak kerjaan. Semakin Anda layani, semakin Anda ganggu DC, maka perform kerja DC juga terganggu. Anda bisa cek saja di Play Store ketika Anda memiliki sebuah aplikasi pinjol ilegal. Lihat pengguna yang sudah download sudah berapa ribu orang. Kalau di rupiah kilat sudah 1 juta loh. Gila, data yang diambil sama pinjol ilegal ini sebanyak 1 juta. Gila ya bro, gila ini. Dan data-data yang masuk ke sistem aplikasi pinjol ilegal itu bisa dijual dan juga bisa dijadikan alat intelijen. Dan teman-teman hati-hati, jangan ceroboh, jangan tergesa-gesa. Apalagi nafsu banget ini. Kalau teman-teman kalau install pinjol ilegal bisa dicairkan dan mudah cair. Dan teman-teman juga yang saat ini sudah tidak lagi diteror, sudah tidak lagi ditagih, ketika DC-nya melakukan penagihan lagi, jangan dijawab, cuekin saja, jangan diblokir juga. Ya, jangan diblokir, tapi Anda cuekan saja. Anda diamkan, chatnya kalian arsipkan, protect panggilannya juga diaktifkan, mode filter panggilan kalian juga aktifkan. Jadi ketika DC melakukan spam call kepada Anda, maka DC tersebut tidak akan bisa menghubungi Anda. Selamatlah Anda yang saat ini sudah tidak diteror lagi. Ingat, catatan pentingnya adalah bahwa pegawai dari DC pinjaman online tidak sampai 1.000 orang. Paling besar 500 orang, paling banyak 300 orang. Sedangkan yang galbay itu sampai ribuan nasabah.
Itu kuncinya yang Anda harus pegang. Dan teman-teman di sini yang menyukai channel YouTube Tools Pinjol ini, silakan saja klik tombol subscribe, like, dan juga share di berbagai akun media sosial kalian. Dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya langsung lu klik saja, masuk dalam verifikasi dan japri kepada adminnya. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.